Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat datang di podcast Kebangsaan. Tempat kita berdiskusi santai tapi bermakna, membahas isu-isu strategis yang berkaitan dengan masa depan bangsa. Hari ini kita akan mengangkat tema yang sangat relevan, yaitu peran ASN dalam kewaspadaan nasional menghadapi potensi krisis energi, lingkungan, dan sosial sebagai dampak dari krisis global. Kali ini telah hadir 4 narasumber yang akan menyampaikan insight-nya terkait tema yang akan kita bahas. Sebelumnya, teman-teman, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Oktavia, biasa dipanggil Dewi. Saya dari instansi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merangin. Selanjutnya, saya akan persilakan pada narasumber yang telah hadir untuk memperkenalkan diri. Narasumber pertama, saya persilakan kepada Ibu Ayu untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dia Ayu Purnamasari. Saya dari BPKAD Kabupaten Merangin. Halo Ibu Ayu, terima kasih Halo. sudah bergabung. Selanjutnya dari narasumber kita yang kedua yaitu Ibu Cindy. Pada Ibu Cindy dipersilakan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Cindy Amelia. Saya berasal dari instansi Satpol PP Kabupaten Merangin. Baik, itu narasumber kita. Yang kedua itu ada Ibu Cindy. Yang selanjutnya narasumber ketiga ada Pak Dani. Silakan Pak Dani memperkenalkan diri. Nah, baik, terima kasih Bu. Perkenalkan, nama saya Dani Prayuda, asal instansi Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin. Baik, terima kasih Pak Dani. Selanjutnya ada narasumber kita yang terakhir, narasumber keempat, yaitu Pak Dede. Pada Pak Dede, bersilakan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dede Andri Wahyudin, asal instansi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Merangin. Terima kasih. Terima kasih Pak Dede. Eh, Itulah 4 narasumber yang akan nantinya menyampaikan insight-nya terkait tema kita ya. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya juga. Selanjutnya, kita masuk ke topik yang akan kita bahas. Seperti yang kita tahu, dunia saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan global, mulai dari krisis energi, perubahan iklim, hingga ketidakstabilan sosial. Nah, disinilah peran aparatur sipil negara atau ASN menjadi sangat penting. Nah, terkait topik yang kita bahas ini, yang pertama kita akan membahas tentang krisis energi. Nah, isu yang pertama ini ingin saya tanyakan pada Ibu Ayu. Ibu Ayu, bagaimana pendapat Ibu eh, sebenarnya potensi krisis energi ini bisa berdampak ke Indonesia dan apa peran ASN dalam menghadapinya? Baik, terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator. Eh, Saat ini memang kondisi krisis energi global itu dipicu oleh berbagai faktor ya, seperti konflik geopolitik dan ketergantungan pada energi fosil. Jika ditanya bagaimana dampaknya bagi Indonesia, itu bisa berupa kenaikan harga BBM, gangguan pasokan energi, dan tekanan pada ekonomi masyarakat. Dan di sini peran ASN juga menjadi sangat strategis, diantaranya adalah ASN yang pertama bisa mendorong efisiensi energi di lingkungan, kemudian mendukung kebijakan energi terbarukan dan mengedukasi masyarakat tentang hemat energi. Dan ini merupakan bentuk nyata dari nilai bela negara, yaitu dengan menjaga ketahanan nasional dari sisi energi. Baik, Ibu Ayu. Berarti ASN tidak hanya sebagai pelaksana kebijakan publik ya, Ibu, tapi juga sebagai contoh di masyarakat. Iya, jadi betul sekali. ASN memang harus menjadi role model dalam penggunaan energi yang bijak pada masa sekarang. Baik. Nah, ini masih terkait yaitu Terima kasih, tentang Monica.
pembahasan krisis lingkungan. Nah, ini ingin saya tanyakan pada Ibu Cindy. Saat ini isu seperti perubahan iklim dan kerusakan lingkungan semakin nyata. Bagaimana sih peran ASN dalam menghadapi hal ini, Bu? Baik, terima kasih Ibu Dewi. Krisis lingkungan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat, seperti banjir dan kekeringan, penurunan kualitas udara, dan kerusakan ekosistem. Nah, ASN memiliki peran penting, yaitu menyusun dan menjalankan kebijakan yang ramah lingkungan, mengawasi pemanfaatan sumber daya alam, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan. Ini juga bagian dari bela negara, karena menjaga lingkungan berarti menjaga keberlangsungan hidup bangsa. Baik, Ibu Ayu. Ibu Cindy. Lalu yang saya tanyakan, jadi bela negara ini tidak selalu identik dengan militer ya, Bu? Seperti mengangkat senjata, begitu, Bu? Ya, betul sekali ya, Bu. Bela negara bisa diwujudkan melalui kepedulian kita terhadap lingkungan sekitar kita. Baik, Aman, Ibu Bu. Cindy, terima kasih. Nah, ini terkait Ya. pembahasan selanjutnya, yaitu tentang krisis sosial. Saya ingin bertanya kepada Pak Dani. Pak Dani, apa saja sih bentuk krisis sosial yang mungkin muncul akibat krisis global saat ini? Krisis sosial bentuknya bisa beragam, Bu. Di sini tergantung jenis dan dampak krisis tersebut. Krisis sosial bisa berupa salah satunya meningkatnya pengangguran, di mana perusahaan yang terdampak krisis biasanya melakukan efisiensi seperti PHK besar-besaran dan sulitnya mencari pekerja baru. Yang kedua, kesenjangan sosial, di mana ketika ekonomi global terguncang, banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Akibatnya, angka kemiskinan bisa meningkat dan akses terhadap kebutuhan dasar bisa menurun, seperti akses terhadap makanan, pendidikan, dan kesehatan. Berikutnya, krisis sosial bisa berupa potensi konflik di masyarakat. Tekanan ekonomi dan ketidakpuasan publik bisa memicu demonstrasi besar-besaran, kerusuhan atau aksi anarkis, dan konflik antar kelompok dalam memperebutkan sumber daya. Di sini, ASN berperan sebagai pelayan publik yang adil dan profesional, berupa memastikan layanan tetap adil, cepat, dan transparan. ASN juga bisa berperan sebagai penjaga stabilitas sosial, di mana ASN dapat meredam konflik dengan tidak memperkeruh situasi. Yang ketiga, ASN bisa berperan sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Di sini ASN dapat mendengar dan menyampaikan kebutuhan masyarakat. Selain itu, ASN juga harus menjaga netralitas dan integritas agar kepercayaan publik tetap terjaga. Baik, Pak Dani. Kalau begitu, misal misalnya kepercayaan publik turun nih, dampaknya bisa besar ya untuk Indonesia. Di sini kepercayaan publik itu seperti modal sosial yang bisa memicu ketidakstabilan sosial. Kalau kepercayaan publik hilang, di sini kebijakan sebaik apapun yang dilakukan oleh pemerintah akan sulit untuk berjalan. Maka dari itu, ASN memang menjadi garda terdepan yang bukan hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga menjaga hubungan kepercayaan masyarakat dan negara. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih insight-nya Pak Dani. Nah, ini terakhir tentang topik kita, yaitu nilai bela negara. Saya ingin tanyakan kepada Pak Dede. Pak Dede, bagaimana sih ASN mengimplementasikan nilai-nilai bela negara dalam menghadapi semua krisis yang ada saat ini? Baik, terima kasih pada Ibu Moderator. Jadi ada 5 nilai utama bela negara yang menjadi fondasi penting yang membentuk karakter ASN yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan, termasuk kondisi krisis global seperti saat ini. Yang pertama ada cinta tanah air. Jadi cinta tanah air dapat diwujudkan melalui bekerja dengan sepenuh hati, tentunya untuk bangsa ya. Bagi ASN, cinta tanah air bukan hanya sebatas rasa bangga terhadap Indonesia, tetapi tercermin dalam dedikasi terhadap pekerjaan yang diemban. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara.
yaitu mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi maupun golongan, di mana nilai ini menuntut ASN untuk memiliki perspektif yang luas dan berpikir secara kolektif. Terus yang ketiga, setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini diwujudkan dengan menjalankan tugas sesuai aturan dan nilai dasar negara. Kesetiaan ini tercermin dalam kepatuhan terhadap hukum, peraturan, serta prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Yang keempat, yaitu rela berkorban, yang kesiapan untuk bekerja dalam kondisi sulit demi kepentingan bangsa dan negara. Dalam prakteknya, ASN sering dihadapkan pada situasi yang menuntut pengorbanan waktu maupun kenyamanan pribadi. Akhir yang kelima, kemampuan awal bela negara. Yang dalam konteks saat ini berarti kemampuan untuk bersikap adaptif terhadap perubahan dan juga krisis. Hal ini menuntut ASN untuk selalu meningkatkan kompetensi, terutama dalam bidang teknologi, informasi, dan manajemen krisis. Jadi secara keseluruhan, kelima nilai bela negara tersebut saling berkaitan dan membentuk karakter ASN yang responsif, adaptif, dan juga inovatif. Demikian, Ibu. Baik, Pak Dede. Berarti bisa dibilang ASN adalah salah satu garda terdepan dalam menjaga ketahanan nasional ya, Pak? Betul sekali, Bu. Jadi ASN bukan hanya sebagai pelaksana, tapi juga menjadi penggerak perubahan. Baik, terima kasih Pak Dede. Baik, Sama-sama, Ibu. itu tadi empat topik yang berkaitan dengan tema yang kita bahas pada hari ini. Luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama itu krisis global berdampak pada energi, lingkungan, dan sosial. Yang kedua, bahwa ASN memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan tersebut. Dan yang ketiga, nilai bela negara menjadi landasan penting dalam menjalankan tugas sebagai seorang ASN. Semoga diskusi kita menambah wawasan kita semua dan menjadi motivasi untuk terus berkontribusi bagi bangsa dan negara. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber atas insight yang sangat luar biasa. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast ini. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.